Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program audiobook. Hari ini kita masuk ke sahabat yang ke-51 dan masih di buku yang sama, yaitu 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW. Sahabat yang kali ini akan kita temui adalah Imran bin Husain. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Imran bin Husain menyerupai malaikat. Di tahun terjadinya perang Khaybar, ia datang kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Sejak ia meletakkan tangan kanannya di tangan kanan Rasulullah, mengucapkan syahadat dan bersumpah setia, maka tangan kanannya itu benar-benar dijaga kesuciannya. Ia bersumpah tidak akan menggunakan tangan kanannya kecuali untuk yang baik. Ini bukti bahwa tokoh kita kali ini memiliki perasaan yang sangat halus. Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya, merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat juhud, kesolehan, pengorbanan, cinta, dan ketaatan kepada Allah. Meskipun kemudahan dan bimbingan yang diberikan Allah kepadanya sangat besar, ia sering menangis seraya berkata, "Andai saja aku adalah debu yang berterbangan di sapu angin." Sebab orang-orang seperti ia takut kepada Allah bukan karena pernah melakukan dosa, karena bisa dikatakan mereka tidak pernah berbuat dosa setelah masuk Islam. Akan tetapi, mereka takut kepada Allah karena mengetahui kebesaran dan keagungannya, selain menyadari ketidakmampuan mensyukuri nikmatnya, meskipun mereka selalu bersujud, ruku, dan beribadah. Suatu hari, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apa dengan kami ini? Jika kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lembut. Kami sama sekali tidak menginginkan dunia. Kami seakan melihat akhirat dengan mata kepala kami sendiri. Namun, ketika kami berpisah denganmu dan berkumpul dengan istri, anak, dan urusan dunia kami menjadi lupa diri." Rasulullah menjawab, "Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, seandainya kalian selalu berada dalam kondisi seperti saat kalian di sisiku, para malaikat menjabat tangan kalian secara kasat mata. Pasti malaikat menjabat tangan kalian secara kasat mata. Akan tetapi, begitulah yang terjadi. Terkadang iman itu naik dan turun." Imran bin Husain mendengar ucapan itu. Semangatnya pun berapi-api, seakan ia bersumpah untuk mencapai tujuan, meskipun nyawa sebagai taruhan. Ia tidak ingin keimanannya turun naik, ia ingin keimanannya selalu naik. Ia ingin seluruh hidupnya hanya untuk beribadah dan menyendiri dengan Allah, Tuhan semesta alam. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Imran dikirim oleh Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk Basrah dan membimbing mereka mendalami agama. Penduduk Basrah langsung berdatangan menyambutnya, berharap berkah dari kesolehan dan ketakwaannya. Hasan Basri dan Ibnu Sirin berkata, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang datang ke Basrah lebih dimuliakan daripada Imran bin Husain. Imran tidak ingin ibadah dan kehusuannya kepada Allah terganggu oleh sesuatu pun. Ia tenggelam dalam ibadah hingga seolah tidak menoleh sama sekali pada dunia tempatnya hidup dan bumi tempatnya berpijak. Ia seakan hidup dalam lingkungan malaikat, berbincang dengan mereka dan saling berjabat tangan. Ketika terjadi pertikaian sengit antara sesama kaum muslimin, antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah, Imran tidak hanya bersikap netral, namun lebih dari itu, ia mengajak semua orang untuk tidak ikut dalam pertikaian itu dan lebih mengutamakan kedamaian. Ia berseru, "Aku lebih suka menggembala kambing di atas pegunungan hingga meninggal dunia daripada harus bergabung dengan salah satu kelompok, lalu membidikan anak panah, baik mengenai sasaran maupun tidak." Kepada setiap orang Islam yang dijumpainya, ia berpesan, "Berdiam dirilah di masjid. Jika masjid pun diserang, berdiam dirilah di rumahmu. Jika rumahmu diserang, mengincar nyawamu atau hartamu, maka lawanlah." Keimanan Imran bin Husain benar-benar membawa hasil gemilang. Ia menderita sakit selama 30 tahun dan tidak pernah ada kata mengeluh keluar dari mulutnya. Selama kurun waktu yang panjang itu, ia tetap rajin beribadah, baik dengan berdiri, duduk, maupun berbaring. Ketika para sahabat dan orang-orang yang menjenguknya memberikan kata-kata penghibur,
ia tersenyum dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya apa yang paling kusukai adalah apa yang paling disukai Allah." Wasiat yang ia sampaikan kepada keluarganya sesaat sebelum meninggal dunia adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan makan." Memang, sepatutnya mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan makan, karena kematian orang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian, melainkan pesta besar dan meriah. Pesta untuk menyambut kedatangan Ruh Suci dan mulia yang sedang memasuki taman surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Radhiyallahu anhu, Imran bin Husain.